wa kanan ana sapa nabi ana iku yasma'u mireng sapa nabi tasbihahu ing tasbih hasa wa huwa halita nabi ku yakulu dahar sapa nabi. Dan kerikil bertasbih di tangannya Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika pernah Rasulullah memegang kerikil. Waktu dipegang di tangannya ini kerikilnya nih bertasbih, terdengar tasbihnya. Nah, kerikil bertasbih ya tasbih terus. Semua benda itu bertasbih terus di hadapan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua benda fil batin, semua benda itu tasbih terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hewan juga tasbih terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Semua, tidak ada satupun kecuali dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kamu tidak tahu tasbihnya bagaimana. Hanya kamu tidak tahu tasbihnya bagaimana. Nah, cuma di sini ya yang nampak sekali menjadi mukjizat ini adalah apa? Ketika dipegang Rasulullah, maka terdengar tasbihnya ini. Sahabat-sahabat bisa mendengar tasbihnya haso ini, tasbihnya kerikil ini. Ya, iso krungu macane apa. Nah, setelah dilepas enggak terdengar lagi. Ya, maka diambil lagi oleh Nabi, ya kan? Terdengar tasbihnya. Terus diberikan pada Sayyidina Abu Bakar. Dipegang Sayyidina Abu Bakar, terdengar juga. Ya. Terus dikasihkan ke Sayyidina Umar. Waktu dipegang Sayyidina Umar terdengar juga tasbihnya. Ya. Setelah di Sayyidina Umar, terus apakah ada sahabat lain? Yang terakhir dipegang Sayyidina Abu Dzar, enggak terdengar tasbihnya. Tidak terdengar tasbihnya. Jadi ini adalah mukjizatnya baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya beliau mendengar tasbihnya napa jenenge kerikil tadi, akan tetapi dengan asbab beliau bisa menjadikan napa orang lain ikut mendengar tasbih dari kerikil tadi. Bahkan ketika dipegang orang lain pun maka masih bisa tetap terdengar. Wa kadzalika at-ta'am. Demikian juga beliau mendengar tasbihnya napa? Makanan. Nah, ini juga ceritanya dihidangkan kepada Nabi SAW satu mangkok. Apakah itu bubur atau pokoknya satu mangkok makanan. Maka Rasulullah bersabda, makanan ini sedang bertasbih. Nah, maka kemudian apakah engkau mendengarnya ya Rasulullah? Kurang lebih mafhumnya. Ya, aku mendengar tasbihnya. Kalau kamu enggak percaya, bawa makanan ini ke Abu Bakar. Nah, dibawa ke Sayyidina Abu Bakar, ternyata Sayyidina Abu Bakar juga mendengar tasbihnya makanan itu. Mendengar tasbihnya makanan itu. Terus biar dimakan enggak? Ya dimakan enggak apa-apa. Bukannya nek tasbihnya udah enggak usah makan lah. Enggak apa-apa dimakan, silakan. Itu memang wadifahnya dia memang seperti itu. Nah, kamu memang sudah diizinkan Allah untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan. Enggak apa-apa. Hewan semua kan tasbih kan, termasuk kambing, ayam, sapi tasbih kan. Nah, ngono njuk disembelih enggak untuk kurbanan? Ya tetap disembelih biasa saja. Wah, nanti tasbihnya berhenti. Ya enggak. Ya, memang tugasnya seperti itu. Di alam ini Allah telah meletakkan tugas masing-masing. Ya, manusia itu nyembelih hewan, hewan disembelih manusia, wis. Jadi enggak apa-apa gitu lah ya. Enggak apa-apa. Inilah makanya kita pentingnya kalau wiridan itu punya guru. Nah, ini diantaranya ini. Kadang nanti ketika sir atau kesan dari wirid ini sudah kuat di dalam rohani kita, dalam diri kita, hati kita ini, maka nanti terkadang timbul efek dari kekuatan rohani itu timbul yang namanya kasyaf. Mata batin kita ini terbuka lebih lebar. Nah, kadang-kadang kasyaf ini
ketika kita belum siap, ini repot. Seperti muridnya Maulana Khalil Ahmad rahmatullah alaih, gurunya Maulana Zakaria ini kan ada murid torekohnya katanya ini ketika kasyaf akhirnya nopo dia melihat nur Allah di mana-mana karena semua makhluk Allah semua ada nur Allah di dalamnya. Nah, sampai dia mau buang air bingung. Nah ini kalau saya mau buang air ya di sini ada nur, sana ada nur, piye, ya kan? Akhirnya kebingungan. Nah akhirnya oleh Maulana Khalil, oh ini berarti kamu itu jasadnya belum kuat untuk dapat nur yang begitu atau kerohaniah yang begitu kuat ini kamu belum masanya. Maka dikurangi sedikit zikirnya. Nah, dikurangi zikirnya sehingga menunggu nanti agar jasadnya ini sudah kuat. Nah, kalau setelah jasadnya kuat, nah baru nanti dikasih disuruh untuk meneruskan. Nah, itulah yang terjadi. Ane wong nek wiridan dhewe enggak ada gurunya, ya. Maka ini kalau ada terjadi yang seperti itu, ini yang mau ngobati siapa nantinya? Repotnya itu. Ya, makanya kita perlu ada mursyid, ada guru mursyid. Ini pentingnya seperti itu. Wassalamu lan salam alaihi ngatasi Nabi apa asyajaru. Pohon-pohon wal hajarulan batu-batu layali biasati ing dalam malam diutusnya. Ini bukan hanya malam diutus, sejak sebelumnya. Dulu waktu daris yang pertama atau hari pertama ngaji pernah saya sebutkan ya kan, bahwa sampai sekarang tempat itu ya kalau orang-orang ahli Mekah yang kuno itu masih mengenal itu, dinamakan sebagai apa? Zukokul Hajar ya, atau Zukokus Salam ya. Kenapa? Karena di gang itu dulunya itu adalah merupakan suatu gang di mana kalau Rasulullah SAW lewat itu mau ke Ka'bah, maka beliau mendengar apa? Salam dari pohon, dari batu ya, di sekitar situ. Nah, ini terjadi bukan hanya ketika beliau diutus saja, tapi selama berbulan-bulan sebelum itu ya kan, termasuk tanda-tanda beliau akan diutus sebagai nabi, atau dalam istilah dikatakan apa? Irhasot. Jadi di antara tanda-tandanya adalah nopo? Yang pertama mimpi-mimpi, ya kan, mimpi-mimpi yang betul. Yang kedua nopo? Salamnya dari pohon-pohon dan batu-batu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadatu dzibi lahu bin nubuwah, dan persaksiannya wa syahadatu dzibi lan persaksiannya serigala lahu kudu nabi bin nubuwati kelawan kenabian. Di sini serigala menjadi saksi, bahkan bukan hanya menjadi saksi, mendakwahkan untuk beliau. Ada seorang dia peternak yang punya kambing jauh dari Rasulullah, itu jauh. Suatu ketika kambingnya diterkam oleh serigala. Nah, maka dikejar sama dia ya kan untuk menyelamatkan kambingnya. Ketika dilepaskan, serigala ini ngomong. Serigala ini ngomong, kenapa kamu merebut rezeki yang telah Allah Ta'ala sediakan untukku? Nah dia bilang, mengherankan sekali kok ada serigala kok ngomong. Lah mengherankan lagi kamu, kata serigalanya. Wong Muhammad atau Ahmad, kalau nggak salah dalam hadisnya katakan Ahmad ya. Ahmad sudah diutus oleh Allah, sudah berhijrah ke Madinah membawa agama yang hak, kamu kok masih sibuk di sini. Bukan cuma bersaksi, bahkan dakwah. Serigala saja nopo dakwah. Wa marwalan lewat sapa Nabi fi safarin dalam perjalanan Nabi bibairin kelawan unta tustasko kang den gawe nyirami alaihi njikuk banyu alaihi ngentasi bair apa almau banyu walamma ra'a semasane ningali ndelok sapa bair hu ing nabi jar-jaro mongko ngrem mengeluarkan suara wa wadoa lan nyelehake sapa bair jiranahu ing bebane. Nah aslinya makna jiran itu apa jenenge pengisar atau gilingan.
bebani bair fil ardi ing dalam bumi. Waqalan ngendika sapa Nabi inna usatune bair iku istaka mengeluh sapa bair kasratal amali ing akeh amal wakilatal alafi lan sidike panganan. Dalam suatu perjalanan maka beliau melihat ada seekor unta yang digunakan untuk menyirami tanaman. Unta yang digunakan untuk mengangkut air untuk menyirami tanaman. Maka ketika unta ini melihat baginda Rasulullah SAW, maka dia mengeluarkan suara, ya. Mengeluarkan suara, tapi suaranya kayak suara menggeram gitu. Kemudian dia meletakkan bebannya di atas tanah. Oh, wawadu'a ini mungkin Nabi jironaing bebani bair fil ardi. Maka karena setelah Nabi melihatnya, memahami apa yang dikatakan oleh bair tadi, maka beliau pun melepaskan bebannya, beban unta ini dari untanya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya unta ini dia mengeluhkan terlalu banyak disuruh bekerja sedangkan makanannya sedikit. Nah ini satu, ini adalah merupakan bukti bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah merupakan rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat untuk seluruh alam, maka beliau juga rahmat bagi hewan-hewan juga, membantu mereka para hewan-hewan itu dalam kesulitan mereka. Membantu hewan-hewan dalam kesulitan mereka. Namun hakikatnya ya rahmat beliau itu ya untuk seluruh alam. Walaupun bukan unta ini, unta-unta yang lain atau semua hewan, semua mendapatkan rahmat dari kedatangannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bumi masih berjalan, angin masih bertiup, semuanya itu adalah dengan keberkahan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ini kita perlu perhatikan dengan hewan kita, hewan terutama hewan yang kita pekerjakan, yang kita perbantukan untuk membantu tugas kita. Maka ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena mereka juga punya perasaan, ya kan? Juga punya kebutuhan, walaupun jenisnya berbeda dengan kita, ya. Maka mereka punya, maka ya ditunaikanlah haknya. Kalau kamu mempekerjakannya banyak, ya kasih makan yang cukup. Jangan cuma disuruh kerja saja, tapi makanannya kurang. Dan bahkan ini bisa menuntut nanti di akhirat. Ya kan? Ini dijelaskan secara panjang lebar di dalam Fadilah Sedekah, ya kan? Sampai seorang sahabat yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu itu berkata kepada kudanya atau kepada untanya, ya. Itu berkata pada kudanya atau pada untanya, ya. Mengatakan, wahai tungganganku, ya, aku telah berusaha menunaikan hakku semampumu, ya, menunaikan hakmu semampuku, maka tolong jangan tuntut aku nanti di akhirat. Nah, ini sampai kayak orang minta maaf, ya. Ya, begitu itulah ya, sahabat itu memahami ini kalau tidak ditunaikan haknya nanti bisa menuntut pada hari kiamat. Nah, jangan disepelekan, jangan diremehkan. Dan mereka pun merasa tersiksa gitu loh, merasa sakit juga gitu loh. Nah, ketika tidak ditunaikan haknya itu juga merasa tersiksa, merasa sakit juga. Terutama masalah makanan dan amal. Makanan dan amal. Kalau masalah pasangannya, kalau hewan ini enggak terlalu. Kenapa? Karena keinginan kalau ada pasangannya. Kalau enggak ada ya udah. Ora ono hewan kok mbayangke ngono ki ra ono. Beda karo manusia. Menungso kan iso ngalamun barang. Nah, makanya rada repot sithik nek menungso. Nek hewan itu enggak ada acara ngalamun, enggak ada. Paham enggak? Kalau enggak musimnya ya enggak bakal, dia biasa saja. Hewan jantan itu biasa saja. Kalau hewan betina malah ada musimnya dia. Itu pun kalau enggak ada ya wis biasa wae. Makanya ulama mengatakan dalam bair atau dalam hewan-hewan ini yang harus mutlak harus dipenuhi itu adalah kebutuhan makanan dan minumannya. Dan sesuaikan pekerjaannya. Ya, inilah baginda Rasulullah SAW
hatta kepada hewan saja sangat berkasih sayang. Dan beliau banyak sekali mengajarkan tentang adabnya berinteraksi dengan hewan. Sampai kalau untuk nyembelih saja disuruh nopo ahsinul kitlah, ya kan? Falyuhidda syufratahu, ya kan? Apa yang sebaiknya dengan cara yang terbaik. Kalau mau nyembelih, membunuh, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Pisaunya yang tajam, tajamkan sehingga nanti cepat. Terus nopo wal yurih zabihatahu, istirahatkanlah. Istirahatkan. Jadi dibaringkan, kemudian disembelih. Setelah itu biarkan dia, jangan diikat terus. Setelah kalau semua sudah putus semua, maka lepaskan ikatannya biar dia nopo, istilah itu oleh kejat-kejat ya, biar dia apa bisa bergerak dengan leluasa. Dan ternyata nopo, ternyata dengan ini memang lebih cepat matinya daripada kalau terikat terus ya. Orang-orang yang pengalaman itu begitu. Kalau hewan itu diikat terlalu kencang terus kemudian disembelih, dia kejat-kejatnya nggak bebas, itu malah agak lama. Tapi kalau dibiarkan bebas itu malah nopo, malah cepat jadinya. Malah cepat, sangat membantu untuk hewan tersebut, bagi hewan tersebut. Kemudian Nabi SAW juga melarang menjadikan nopo kuda, menjadikan tunggangan sebagai mimbar, ya kan? Sebagai mimbar, kecuali dalam keadaan darurat. Itu karena itu kan termasuk bagian dari menyiksa kepada hewan tunggangan. Semoga Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita semua dan memberikan kecintaan, kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW. Lahadina yang wakulil kualikuliniatin salih syamilah.